RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Terakhir ML sama suami, terakhir kapan? Terakhir kapan? 3 hari yang lalu Pak Haji. 3 hari yang lalu. Kemarin waktu ML lo celentang apa tengkurap? Di bawah Pak Haji. Hah? Di bawah. Hah? Di bawah. Telentang. Di bawah? Telentang. Hah? Telentang. Celentang ini? Ya nggak boleh. Terus? Karena kan bentuk saluran telur kamu begini. Yang normal tuh orang begini. Kalau begini celentang bunting. Tapi kalau begini celentang nggak bisa bunting. Jadi kamu mesti tengkurap kalau mau ML. Jadi kalau kamu tuh perempuan terkaya di Indonesia. Tanpa KB kamu bisa ngatur sendiri bunting apa enggak. Kalau mau bunting tengkurap. Kalau nggak mau bunting celentang. Kalau mau bunting tengkurap. Gitu tinggal Om Pimpa ala Iyum Gambreng. Ada lagi? Ya makasih Pak Haji. Ya, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam Pak Haji. Ketemu lagi dengan saya. Alhamdulillah. Saya 8 bulan yang lalu pernah tanya sama Pak Haji. Pertanyaannya apa? 8 bulan yang lalu saya yang pernah kesini dulu Pak Haji. Iya. Pertanyaannya apa? 8 bulan yang lalu kan saya nanya sama Pak Haji bahwa saya pengen jadi Tuhan. Jangan bos, lu berangkat aja dulu. Apa? Jangan bos, terus? Lo berangkat aja dulu. Iya Pak Haji. Berangkat kemana? Ke laut Pak Haji. Saya kan Oh, berlayar. saya yang kemarin saya pulang dari sana langsung ke sini Pak Haji. Oh iya. Iya Pak Haji. Yang rumahnya di Tajur. Iya Pak Haji. Iya. Iya. Banyak sekali yang saya tanyakan dan cerita tapi shortcut aja. Yang saya tanyakan adalah 8 bulan itu saya tanya Pak Haji. Jangan bos, lu berangkat dulu. Nanti kan saya pengen berhenti sama Pak Haji sama nggak boleh. Pengen jadi pelayan Tuhan sama Pak Haji nggak boleh. Lu berangkat dulu nanti ada orang yang titip duit itu Nanti ada. orang yang titip duit itu bilang gitu. Sekarang cuman sekarang ini saya hilang Pak Haji kayak dokumen hilang gitu. Kayak buku laut sama paspor mungkin saya sih pasrah gue apakah Hilangnya di mana? saya udah cek di bandara di Damri juga nggak ada gitu Pak Haji. Hilangnya di mana? Nggak tahu Pak Haji lagi di mana. Saya sih legowo ini mau berangkat monggo. Kapan hilangnya? Waktu saya turun dari tanggal yang ke situ Pak Haji, yang tanggal 22 itu yang saya langsung ke sini. Oh, tuh udah nggak ada tuh dokumennya. Iya, saya cek di rumah juga nggak ada, di Los Angeles di bandara nggak ada, di Jambi juga nggak ada, Pak Haji. Nah, sekarang pertanyaannya, Pertanyaannya, apakah saya harus berangkat lagi, Pak Haji? harus berangkat lagi. Waduh, bikin lagi ya. Nanti Pak Haji. orang yang punya duit kaya raya tajir melintir ketemu lo di kapal. Nanti ngasih modal lo. Iya, Pak Haji. Karena orang terkaya di Indonesia yang rumahnya di Pondok Indah, kan dia kan ketemu orang kayanya di Mekah pada saat umroh. Pada saat dia dikasih duit berapa triliun, terus dia bikin kan usahanya apa di sini dulu, dagang apa gitu. Terus ketemu sama orang Mekah, dikasih duit. Sekarang rumahnya di Pondok Indah kaya raya dan dia wajib sedekah tiap hari. Kalau nggak salah sedekahnya 10 juta atau berapa gitu tiap hari. Iya, Pak. Antum nanti begitu, hobi lu cuma sedekah doang. Begitu, duit datang sendiri. Saya nggak setuju sama bapak dan ibu kalau punya prinsip nyari rejeki. Salah bu, rejeki nyari kita. Nyari uang, uang nyari kita. Nyari order, order nyari kita. Karena kita kalau bisa jangan nyari malaikat, malaikat nyari kita. Kalau kita nyari malaikat nggak bakal ketemu. Mau nyari kemana malaikat? Malaikat nyari gue ngumpet kemana aja malaikat tahu. Nah lo nanti berlayar dulu bos. Berapa bikin ongkos biaya kalau lo suruh bikin lagi? Berapa biayanya kalau gue boleh tahu? Bikin paspor, bikin Iya, ini, bikin ini. paspor, buku pelaut, visa. Sampai berapa bos? 1 juta, 2 juta, 3 Pak Haji. juta? Lebih Pak Haji, sekitar 5 juta atau 6 itu Pak Haji. 5 juta? Iya, Pak. Biayain dari gue bos. Nih gue kasih DP dulu. Waduh,
Saya nggak minta Pak Haji, alhamdulillah. Dari gua nih, Alhamdulillah, 1, alhamdulillah. Mimpi apa? Saya malam Dua. dikasih 5 juta Pak Haji. 3, Saya nggak minta Pak Haji, 4. alhamdulillah. Aduh. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nih gocap gue pegang. Nanti kekurangannya lo kirim nomor rekening lo ke HP gue, ntar gue transfer. Pegang 3 juta. Tepuk tangan dong. Wow. Mimpi apa? Saya semalam dikasih Pak Haji, alhamdulillah. Berapa bikin paspor? 5 juta. Iya, Pak. Berarti nanti kekurangannya gue transfer. 7 juta. Kekurangannya gue transfer. 10 juta. Kekurangan gue transfer. Oke? Iya, Pak. Tepuk tangan dong. Wow. Boleh satu lagi Pak Haji? Yalah, nih orang Pacitan nih, mana orang Pacitan? Gue kasih selembar aja lo. Oh, Sisanya. satu lagi Pak Haji. Boleh. Alhamdulillah waktu Pak Haji ngasih boleh dibilang sabda bahwa kalau menjalankan ilmu hidayah itu lebih takjud, istri dan suami harus frekuensi. Ini nggak usah. Enggak, alhamdulillah istri saya sudah mulai frekuensi gitu. Udah. Udah, Wow, Pak. tepuk tangan dong. Wow. Meskipun mengenai sedekahnya dia tidak ke sini gitu ya. Dia tidak mau ke tempat lain gitu maunya. Tapi kalau soal mengenai ibadah, saya nggak nyuruh kalau dia udah tadinya dia subuh 6:30, sekarang jam 3 udah bangun Pak Haji. Saya senyumnya tadinya saya nggak pernah senyum, akhirnya dia yang saya senyumin untuk ring kan Pak Haji bilang ring 1 ya. Setelah malaikat jadi dia yang saya senyumin karena subuhnya dia udah bangun jam 3 itu, alhamdulillah Pak Haji. Wow, Itu adalah tepuk tangan bagi dong. Bagi saya adalah suatu kenikmatan gitu. Kenikmatan. Iya, kalau harmonis rumah tangga harmonis adalah segalanya daripada uang. Ya. Iya itu Pak Haji. Pokoknya Dan- gini bos, iya, Pak lo Haji. urus dulu paspor, visa, tetek bengek. Kalau memang habisnya 7 juta, lo laporan ke gua. Tadi tuh baru berapa juta tuh? 3, berarti ntar kurangnya 4. 5 juta, ya udah ntar kurangnya berapa? 10 juta tetap gua bayar, itu gua. Iya, Pak Haji. Oke? Kalau- Tepuk tangan dong. Terima Wow. kasih. Dan dia pengennya maunya umroh Pak Haji. Dan kebetulan saya ada rumah di Tangerang mau dijual untuk umroh. Cuman saya bilang saya nggak setuju gitu kan. Gak setuju bos, Iya. ngapain? Kalau bisa tanpa jual rumah berangkat Iya, umroh. iya. Nih gue tanya nih anak-anak yatim yang besok berangkat umroh Ramadan. Sayang, kamu mimpi gak berangkat umroh nih dari Pak Haji gratis? Gak mimpi. Gitu. Malah besok nih habis Idul Kurban kan kita ada umroh lagi. Malah kalau bisa yang ada di ruangan sini berangkat semua. Gitu. Amin, amin, amin. Tenang aja bos. Iya Pak Haji. Yakin. Iya Pak Haji. Saya yakin Pak Haji. Jadi tanpa jual rumah, lu sekeluarga, anak lu, bini lu sama lu umroh. Iya Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Oke? Terima kasih. Lu Pak ngimpi Haji. gak hari ini tadi gua kasih duit 3 juta? Saya bilang saya nggak mimpi Pak Haji dikasih 5 juta. Hah? Nggak mimpi sama sekali Pak Haji. Gua kasih 3 juta Iya. gak ngimpi. Dan waktu itu saya kalau Bapak Ibu ada yang pernah WA-nya dibalas Pak Haji nggak? Seneng kan? Seneng nggak? Itu pun kalau saya ditelepon Pak sama Pak Haji seneng banget gitu. Maaf ya sombong sedikit itu. Terima kasih Bos, Pak Haji. lo cerita bos. Waduh. Pada saat itu gua bilang, Iya. sedekah pembersih WC. Atau lo nanti kalau sampai di WC lo baca WhatsApp tuh, coba lo cerita. Gak apa-apa, coba cerita. Iya, waktu itu kan Pak Haji waktu tahun baru kirim video yang mana videonya itu video lucu gitu mengenai ibu-ibu tiup balon gitu. Yang satunya ngerjain alat kelaminnya. Nah waktu itu Pak Haji saya nggak bisa buka videonya karena saya nggak punya kuota. Udah ntar aja bos, lu baca di toilet. Nah kebetulan saya waktu itu emang lagi ngerjain toilet di saya nggak ngebayangin ilmunya Pak Haji dahsyat sekali. Saya di luar negeri di tengah laut bisa diteropong Kekeker. digeket sama Pak Haji. Dia nggak punya kota. Iya. Gue bilang ya ntar lo di toilet aja kan ada kota lo baca. Kata dia lo ketahui Ji katanya gitu. Ya. Iya Pak Haji. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan untuk Pak Haji. Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Ya. Oh bener lo nggak ngimpi gue kasih duit 3 juta. Nah,
ambil sama sekali. Ini Pak cuman Haji. gope. Iya, Ini 3 juta. saya nggak pakai suhu, nggak apa, saya nggak minta Pak Haji. Oh lo nggak ngerjain gue nggak? Enggak Pak Haji, Oh, enggak. iya, iya, Bohong iya. malah. Pak Mali kalau masa guru, malah murid ngerjain guru. Gak apa-apa. Enggak Pak Haji, enggak. Tepuk tangan dong. Wow. Terima kasih Pak. Ya, ibu apa? Lo urus pisahnya ya bos. Ntar biayanya dari gua bos. Yo, ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Ini suami saya kan punya penyakit diabetes. Kemarin habis dioperasi kena ada benjolan. Apa obatnya Pak Haji ya? gimana? Suami saya sakit diabetes. Terus kemarin dioperasi ada benjolan. Di mana? Di belakangnya. Di belakang mana? Nih, belakang punggung. Terus dioperasi. Iya, habis dioperasi. Obatnya apa ya? Supaya cepet kering gitu, cepet sembuh gitu. Ya jangan makan nasi, gulanya jangan sampai tinggi. Bisa gak jangan makan nasi? Makannya sayuran sama buah. Dia pengen makan nasi terus Pak Haji. Ya nggak bisa. Syaratnya nggak boleh makan nasi sama buah, nanti baru kering. Terus makannya buah aja sama sayuran ya? Iya, buah sama sayuran. Nanti ibu cari celana dalam yang paling kering, nanti ditutupin di lukanya. Oh iya. Nanti kering sendiri. Oh, iya. Itu doang obatnya. Oke? Iya, iya. Satu Ya. lagi Pak Haji, saya mau tanya. Anak saya pengen kerja aja ya, tapi belum dapat kerjaan. Gimana Pak Haji itu ya? Ibu remes alat kelamin ibu, taruh di mukanya dia 9 kali remes, sehari 3 kali. Oh, iya. Kerja gajinya sebulan 10 juta, kerja gajinya sebulan 10 juta. Amin. Nanti 10 juta. Amin. Bisa? Itu malam apa siang Pak Haji? Pas alat kelamin ibu lagi megar. Ya, Bapak apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji, perkenalkan nama saya Radep dari Lampung. Usia saya baru 26 tahun. Hari ini kami sama istri itu punya usaha Pak Haji. ya. Kita mengembangkan universitas gitu. Nah, jadi di kurang lebih 1 tahun ini Pak Haji, itu justru kami untuk pengembangan bisnis kami, termasuk kami untuk pengembangan ya, itu kami kena tipu juga Pak Haji. Kena tipu yang harusnya izinnya udah keluar, tapi jadi izinnya nggak jadi keluar, dan akhirnya hari ini kami terlilit hutang itu kurang lebih 8 miliar. Tapi satu bulan ini udah tinggal 6 miliar Pak Haji. Dan ini yang lagi kami bingungin Pak Haji, kami punya aset. Asetnya itu lebih dari hutang, ini mau dijual juga tapi belum laku Pak Haji. Belum laku. Dan yang kedua, kemarin itu kami hitung valuasi nilai perusahaan itu kurang lebih 33 miliar. Dan itu kami jual 10% sahamnya. Itu udah ketemu dengan 4 orang, sampai hari ini nggak ada jawabannya enggak ada juga jawabannya iya. Semuanya ngegantung. Tunggu ya. Gimana Pak Haji? Apa mungkin minta ijazahnya supaya lebih cepat gitu Pak Haji? Gampang, kan tadi udah diajarin. Kalau bapak dan ibu mau ketemu orang, bapak dan ibu paksain mulai hari ini jangan pakai celana dalam. Ini puringnya dirobek, nanti tangannya diremes, buat salaman. Jadi beli ya, bayar kontan ya. Begitu nanti jadi beli bayar kontan. Nggak pakai begitu. sempak Pak Haji? Hah? Apa? Nggak pakai sempak. Nih kalau nggak percaya ya, lo ke toilet, copot celana dalam lo, terus lo ke kantin minjem gunting, lo gunting nih puringnya, nih, terus lo remes-remes tuh di depan pintu, lo masuk, lo salaman ibu-ibu, sambil lo ngomong, isi dompet pindahin ke gue, seisi dompet pindahin, nanti dipindahin ke lo, ini bener manjur. Jadi orang zaman dulu, kenapa dia nggak ada lobby, nggak ada markus, makelar kasus, nggak ada mediator, nggak ada. Karena dia dari sendiri aja udah bisa. Makanya nih bos, marketing terkaya di Indonesia tuh marketing lobang kuburan. Jadi dia dagang lobang kuburan, dia dagang sambil salaman. Beli ya sekeluarga, Jadi dia nggak beli satu lobang, sekali beli satu keluarga. Kaya raya tajam melintir, begitu. Karena setiap remes alat kelamin bisa buat salaman 1000 orang. Jangan bapak dan ibu ngeremes salaman, jangan. Bisa-bisa alat kelamin lo panuan. Manjur. Kedua, colek alat kelamin lo.
Deal, tanpa tawar. Memang jorok, ilmunya agak aneh, tapi masuk logika. Enggak, tapi yang penting masuk rekening. Siap Pak Haji. Praktekin aja bos, mandi. Nah kedua, ini contoh ya kayak tadi ya. Pak, aku mau ngurusin izin nih Pak, mesti bayar nih Pak, sekian. Gue nggak goblok bos, gue ke pembersih WC dulu, gue kasih satu orang 1 juta. Nah pada saat dia nerima uang sedekah dari gue, mau pingsan, dia katanya seumur hidup belum pernah ada orang ngasih 1 juta. Gue kasih nih 1 juta buat kamu, saya mau ngurusin izin. Iya deh, pas gue ngurusin izin katanya pasien RDI, katanya dia nonton YouTube gue. Gue bilang nih gimana? Oh gampang Pak, ntar saya ngurusin. Tapi saya diajarin dulu. Ya urusin dulu anak gue nih. Izinnya selesai baru gue ajarin dia. 6 orang bos gue ajarin. Hari itu juga terkabul privat. Gak lebih dari 3 jam. 3 jam lebih lah dikit. Nah maunya gue, lo praktekin. Gue juga pada saat gue ke toilet dulu ya. Gue remas, pasti kejawab. Kejawab bos, semuanya. Terkabul semua. Itu dasarnya privat. Nah lo tinggal atur aja waktunya kapan privat, gue ajarin. Kalau bisa 3 hari terkabul. Siap Pak Haji. Oke? Yo, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya punya warung. Aku mau pengen bayarin warung itu harganya 3M Pak Haji. Kenapa Bu? Saya punya warung usaha Warung jualan apa? nasi prasmanan. Hah? Nasi? Ya warung. Warung terus? Mau dijual pengennya 3M. Mau dijual tapi 3M? Iya. Ya udah ibu tinggal praktekin gimmick-gimmicknya RDI aja apa? Iya, satu lagi. Saya Bu, kalau Iya. saya tanya Pak Haji kalau sedekahnya 1 juta ke pembersih WC, ya hajat gue ekstrim. Iya. Ini kan enggak, hajatnya ekstrim, sedekah subuhnya 100.000. Ya kalau bisa 1 juta Iya. lah. Iya, Tiap hari, kalau 30 hari paling cuma 30 juta. Sementara hajatnya kita miliaran. Iya. Nah ibu tinggal sedekahin aja Bu, mau sedekah Iya. 1 juta, berani gak subuh? Iya. Gitu. Keduanya anak saya lagi di itu Pak Haji, di penjara. Pertanyaannya? Gimana jalan keluarnya biar Apa makanan favoritnya anak ibu? Gado-gado boplo, ketoprak ciragil. Berapa tuh harga ketoprak ciragil? iya. 37.000 kali 500 anak yatim kali 12. Iya. Udah sedekahin nanti anak ibu bebas dari penjara. Iya. Daripada bayar, emang di penjara nggak bayar? Bayar Bu, Iya. nggak ada yang gratis. Ketiganya saya mau sedekah di sini bagaimana caranya Pak Haji? Boleh, ibu mau bayar tunai atau mau transfer. Kalau transfer ibu lihat di YouTube, kan ada nomor rekeningnya di YouTube. Oh, iya. Nomor rekening RDAY. Cash. Ya udah ibu nanti ketemu Ustadz Torik di bawah. Ustadz Torik saya mau sedekah dong hari ini. Ibu mau sedekah berapa hari ini? 1 juta. Boleh nanti kasih Ustadz Torik ya. Yuk. Makasih. Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Pak Adi dari Lampung. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah saya pertama kali hari ini dari Lampung langsung bisa ketemu dengan Bapak Haji. Itu suatu barokah yang sangat luar biasa yang saya rasakan. Pertanyaannya Gini, Pak Haji. apa? Pertanyaannya, saya punya agunan di BRI jatuh tempo tanggal 29 besok. Jadi saya benar-benar ekstrim, nekat nyari pinjaman uang untuk berkunjung silaturahmi ke RDAY sini. Jadi saya benar-benar nekat, sudah punya utang, masih nambah utang lagi untuk bisa silaturahmi ke sini. Enggak apa-apa bos. Jadi jangan Bapak bilang ini, sekarang gue jadi nambah utang. Jangan. Pokoknya gini, Bapak dikasih pinjem aja udah seizin Allah. Jadi nggak ada yang istilahnya beban. Semua ini pasti udah seizin Allah. Iya. Pasti udah seizin Allah. Bos, saya ini dibilang goblok sama teman-teman. Ngapain lu berangkatin anak yatim umroh? Bawain orang-orang volunteer umroh. Satu orang nggak murah loh Pak. Berapa nih gue berangkat nih umroh Ramadan? 39 juta. Iya.
Kalau 10 aja udah 390, kalau 20 hampir 1 M. Belum naik, anak-anak maunya naik kereta cepat. Berapa kira-kira kalau dirupiah naik kereta cepat? 1 juta. Nah kalau kita berangkat 30 orang, 30 juta. Di luar itu ya, belum beli baju seragam. Kan besok kita mau beli baju seragam. Ya udah gue bikin aja sedekah patungan umroh. Nah lo coba paksain sedekah patungan umroh 1 juta, paksain. Ama kalau bisa lo paksain besok ikut sedekah nipu sakban. Paksain besok 1 juta. Nanti Ya, hajat saya lo sekalian apa? minta Lo izin. ijab. Saya minta izin sama Pak Haji mau tinggal di sini sampai nifsu saban. Boleh. Boleh. Boleh, gue kan lagi cari Alhamdulillah. pejantan, belum dapat. Siap Pak Haji. Yo, Sama yang kedua ini istri sama anak punya penyakit batuk yang akut sekali. Mohon bantuan pencarian. gampang bos, kalau batuk akut mah copot celana dalamnya dia, ikat di leher. Bawang merah dirajang-rajang, taruh di telapak kaki, pakai kaos kaki, besok udah nggak batuk. Alhamdulillah. Itu kan obat zaman dulu ya. Iya, iya. Siap. Ingat gak zaman dulu anak kecil? Kalau anaknya batuk kan anaknya dikasih bawang kakinya, terus dikasih kaos kaki kan? Nah obatnya itu bos, ilmu karipan lokal. Siap aja. Karena bini lo udah tua, udah alot, mesti pakai celana dalam taruh di leher. Iya, siap. Nanti Haji. kan bakteri di leher bersin-bersin, sembuh. Iya, siap. Siap. Mungkin Terima kasih. bakterinya tutup hidung kali di leher. Udah, itu aja Ya. Pak Haji. Terima kasih. Yo, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Saya dari Brebes. Di sini saya mau testimoni. 6 bulan yang lalu saya ada benjolan di payudara. Saya sudah ke dokter, harus diangkat itu benjolan di payudara saya. Tapi hati kecil saya nggak pengen dioperasi. Akhirnya saya menemukan itu YouTube RDAY. Akhirnya saya ngelakuin tuh celana dalam dibalik, BH dibalik, dan saya pakai CD-nya suami. Saya gosok-gosok. Muat tuh celana dalamnya. Saya gosok-gosok tuh. Lama sampai 3 bulan. Yang digosok bagian mananya pakai celana dalam suami? Celana dalam suami buat gosok bagian mana? Muka atau tete? Di tete. Tete. Ya. Ya. Tete mana? Kiri kanan? Yang kiri. Dia sejari saya ini yang telunjuk keras gitu. Tapi saya pakai CD suami. Sampai 3 bulan, alhamdulillah hilang. Tepuk tangan dong. Wow. Bu, bapak-bapak kan pada nggak percaya. Boleh gak dia lihat bentuknya bu? Oh, boleh? Boleh. Mau. Ada lagi bu testimoninya? Ya, terus saya kan tiap hari tuh hobinya nonton YouTube RDAY. Nonton YouTube RDAY tiap hari? Iya. Wow, 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 Kalau wow, mau wow. tidur tuh. Tiap hari? Iya. Tiap malam? Iya. Sampai tertidur? Iya, saya sampai tertidur. Emang benar? Iya. Apa yang bikin betah? Senang Pak Haji. Terus? Terus Terus? tapi suami saya itu kan tidur di samping tuh. Tidur di, Marah. tidur di samping? Iya. Kamu nonton apa sih gitu? Kata suami? Iya. Oh ibu sambil nonton ketawa kali? Enggak? Betul. Iya, jadi kalau bapak dan ibu nonton YouTube saya jangan ketawa. Jadi sebelahnya pada bingung. Hah, Seru. Seru. Ya. Nah, terus nanya apa suami? ya nanya itu apa gitu. Saya jelasin nih, kayak gini. Apaan sih itu gitu. Saya kan udah seyakin-yakinnya tuh. Ya, Ilmu RDAY kayak gini Pak. ya. Kata suami saya, apaan sih itu? Apaan enggak gitu. Nggak mau. Nggak mau. Ya udah, biarin kalau nggak mau enggak, dia mau enggak itu terserah gitu. Ya, alhamdulillah saya itu punya usaha itu penggergajian kayu kelapa Pak Di mana? di Brebes. Di Brebes. Kayu kelapa yang digergaji itu tua apa muda? Ya yang tua, yang muda semua Pak. Oh digergaji. Ya. Oh. Nah tiap hari tuh saya kalau malam
Saya rendam tuh CD. Saya pagi cawik-cawik tuh. Suami saya suka ngomong, suka ngerutu gitu. Saya mau tanya sama Pak Haji nih, bagaimana tuh caranya biar suami saya mau, jangan ngerutu, jangan ngomel gitu. Gampang. Perempuan yang cebok alat kelaminnya dan air cebokannya buat masak nasi, buat makan suaminya. Itu suaminya nurut, manut, katut, tunduk, dan kaya raya tajir melintir. Bapak-bapak yang cebok alat kelaminnya, air cebokan alat kelaminnya buat masak nasi, buat makan sekeluarga termasuk istrinya. Itu bapaknya, istrinya kaya raya tajir melintir, duitnya gak ada serinya. Nah, ibu tinggal praktekin aja. Alhamdulillah Ibu sudah. cuci alat kelaminnya ibu. Kalau pakai keran susah, ibu nyewa belangdir. Ya. Nanti airnya buat masak nasi, buat masak opor, buat gulai, buat bikin es cendol, es cincau airnya. Nah, lo bapak-bapak nih yang di sini. Gak apa-apa, tapi kan setelah udah meraktekin, gak sampai 99 hari, kaya raya tajir melintir, orang terkaya di kampungnya. Begitu, coba praktekin dulu. Sudah. Udah, Ya, dicebok alat kelamin ibu. Pakai itu aja CD. Oh kalah bu, ini cebok alat kelaminnya bukan pakai CD. Kalau CD kan bahan ya, ini langsung bu, bulunya pada rontok. Tapi pernah tuh. Dan udah dipraktekin sama orang Kebumen. Perempuannya orang Belanda, istrinya orang Kebumen. Dia sekarang jadi orang terkaya di Kebumen, tajir melintir. Begitu. Tapi pernah tuh dia tidur. Saya colek tuh. Alat kelamin ibu? Iya. Taruh di hidungnya? Mulut. Oh mulut. Iya iya. Ya. Tapi malah dia marah-marah. Oh iya kan asin. Gitu. Saya tuh, Asin bu. enggak. Saya Kayak bilang tuh- rasa masako. Saya bilang tuh mulutnya ada nyamuknya gitu. Oh iya 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 iya. Iya. Oh, ya udah itu. Makanya Enggak tuh- gini aja ibu cebok. Jorok enggak lah. Kan ini lebih jorok air pump. Air pump itu kan air kali. Dikasih kaporit. Ini lebih manjur. Praktekin bu. Nanti lihat suami ibu kaya raya tajir melintir. 99 hari gak usah lama-lama. Iya, iya. Bisa? Bisa. Ibu bikin opor buat nyeres santannya pakai itu. Nanti kan kalau dimakan, ini ke opor rasa apa bu? Oke? Iya. Sip. Tapi Bapak apa? Alhamdulillah, Ya. alhamdulillah juga dengan ini saya melaksanakan ilmu dari RDAY, saya jadi ibadahnya istiqomah. Ya. Cuma saya Paksain. belum melakukan itu yang pukul 00 sholat itu, belum. Gak apa-apa bertahap ya. Bertahap. Boleh, Saya boleh. udah 2 hari tapi kayak orang itu, kayak kena narkoba gitu, pusing. Nggak apa-apa adaptasi, nanti normal kok. Oh, iya. Bisa. Oh iya, terima Ya. kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Yuk, Bapak apa? Sebelum saya tutup acaranya, saya mau ke Assalamualaikum. Jakarta. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya kenalkan Mahmud dari Bandung. pertanyaan apa Mut? Pertanyaan saya jualan kain sampai bangkrut. Istilahnya sampai ngejual rumah. Sampai sekarang saya juga ongkos ke habis kebetulan dari saksi dimpit-empit sampai sekarang nyampe Pak. Pasti ketemu Pak Haji, saya bilang gitu. Pasti ketemu Pak Haji. Pertanyaannya apa Alhamdulillah. Mut? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya supaya bangkit lagi jualan kain, solusinya bagaimana Pak Haji? Ya tadi bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain harus baca Quran, paksain. Nanti gimmick-gimmicknya yang tadi diajarin saya ajarin ini, begitu Mut. Lu tetap harus bangun jam 00. Karena Haji Marco, Roni, walaupun dia omsetnya 18 miliar per bulan, dia tetap harus jalanin itu. Karena itu wajib bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran harus. Siap. Begitu. Nanti gimmick-gimmicknya variasi. Lo mau pakai yang mana? Bisa. Lo jangan kalah sama yang ibu tadi Brebes. Ibu Brebes bisa, masa lo enggak? Praktek ya. Ya. Ada lagi? Tapi Pak Haji mohon izin, saya ini bawa centong. Kan saya tiap malam melihat YouTube Pak Haji. Saya sampai bawa bagaimana? Gampang bos. Kayak Haji Marco, ya centongnya nanti dikerok ke dalam, nanti duit masuk. Kalau dikerok keluar, duit keluar. Ajak ngomong. Kalau yang gambarnya laki ganteng, kalau gambarnya perempuan cantik.
Nah lo lihat YouTube-nya RDAY, Haji Marco bisa manggil sampai ratusan miliar, masa lo enggak? Panggil, ajak ngomong, Siap, siap Haji. bisa? Ji, Bisa, kalau bisa, lebih bisa. lebih manjur gue manggil duitnya pakai centong, di mana gue ngeroknya? Ya, ya Pak Haji. Gimana? Telanjang bulat di perapatan. Ya. Oke? Ya, siap. Sip. Haji. Siap. Yo, satu lagi Ibu, mana? Satu lagi. Sebelum saya ke Jakarta. Saya mau ke Jakarta. Mau privat ikut di mana lo? Ada privat nanti kita jam 1 di Bubur Kuangtung, Pecenongan. Assalamualaikum Pak Haji. Jangan Pak, tamu saya takut sama Bapak. Pertanyaan apa Bu? Saya ini sekarang Saya sekarang sedang meneruskan usaha orang tua saya, yaitu usahanya apa? ini yayasan Yayasan apa? yayasan sosial. Nah, Kalau yayasan sosial emang usaha ya? bukan. Ya apa? Maksudnya ya bekerja bergerak di bidang sosial yayasan. Ya apa kan Jadi, gue nggak tahu. melanjutkan yatim ada, lansia ada, yatim piatu. dan Yatim lansia. ada, lansia ada. Yayasan yatim ada, yayasan lansia Namanya ada. Yayasan Al-Fitroh. Sekarang pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya saya ingin banyak ada donatur dari Banyak luar. donatur. Ya, supaya- Kayak RDA ini begini. Banyak tiap hari nih. 200 orang, 300 Ada orang. yang melirik lah. Gampang ada lah Bu. yayasan kami. Colek, gue juga tiap hari nyolek Bu. Colek. Tamunya banyak. Jangan dong. Tamunya yang datang terkabul semua. Udah dari mulut-mulut pada terkabul semua. Percuma kalau tamunya banyak Bu, kalau ngerecokin. Tamunya terkabul semua. Tamunya terkabul semua. Ini terkabul semua. Amin, amin. Iya. Kalau nyolek, Ibu jangan pakai cincin, mah pakai jam. Takutnya ketinggalan di dalam. Sip, sampai ketemu lagi besok.